Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, marilah kegiatan pembelajaran ini kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kegiatan kali ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah pertama, menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Untuk materi keterampilan, siswa dapat menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana bukan berarti pesawat-pesawatan yang dibuat dari kertas ya, atau pesawat sederhana yang dibuat dengan bahan yang sederhana, bukan. Jadi, apa sih pesawat sederhana? Kalian bisa perhatikan benda-benda atau alat-alat yang ada di gambar ini. Di sini ada gunting, ada skop, ada cangkul, ada palu, ada pinset ya, ada juga strapless. Nah, ini alat-alat apa sih maksudnya? Kenapa gambarnya kayak gini? Apa hubungannya dengan pesawat sederhana? Nah, ini ada alat-alat yang kita gunakan untuk meringankan pekerjaan. Di sini ada pembuka botol. Benar nggak sih? Kalau misalkan alat-alat tadi ini yang ada di gambar itu alat-alat yang kita gunakan untuk meringankan pekerjaan kita. Kalau seandainya ya, kita mau buka botol tanpa pembuka botol, kira-kira gampang apa susah? Susah ya, agak sulit ya. Jadi kalau kita mau buka sesuatu, misalkan kita mau buka botol sirup, kalau misalkan kita gunakan pembuka botol, pasti kan cepat banget, gampang, praktis ya. Tapi kalau misalkan pakai tangan, pasti susah. Nah, sama juga kayak kita misalkan pakai palu atau sekop. Kalau misalkan kita mau gali tanah atau mau nanam sesuatu, kalau kita pakai tangan aja gitu kan, itu pasti susah, kotor, berantakan. Jadinya nggak rapi nanti hasilnya. Tapi kalau misalnya kita pakai sekop, pakai gunting, kita mau gunting sesuatu, nah itu pasti kan lebih mudah, lebih rapi kerjaan kita, jadi lebih cepat selesai gitu ya. Jadi apa itu pesawat sederhana? Bisa kita simpulkan, jadi pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang kita gunakan untuk meringankan pekerjaan kita. Nah, terus kita bahas tentang usaha. Usaha di sini adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan benda. Satuan untuk usaha adalah joule atau tulisannya joule ya, bacanya joule. Nah, rumusnya kayak gimana sih? Jadi usaha itu adalah W sama dengan F dikali S. W-nya adalah usaha, F-nya adalah gayanya, dan S adalah jarak atau perpindahannya. Apa sih usaha ya? Kan tadi hasil kali antara gaya dan perpindahan benda. Kemarin kita udah bahas tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, usaha itu dipengaruhi oleh gaya. Jadi, gaya yang kita lakukan terhadap benda sehingga membuat benda tersebut berpindah, itu namanya kita telah melakukan usaha. Paham? Jadi, usaha adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan benda. Jadi, rumusnya W sama dengan F dikali S. Kemudian ada tuas dan pengungkit. Ini adalah bagian dari pesawat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudahkan melakukan usaha. Seperti ini. Cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Jadi, seandainya ada batu besar, kita mau mindahin ini. Kalau kita angkat kan pasti berat banget ya, sendirian pasti susah. Makanya kita pakai, di sini ada namanya tangkai besi ya. Ada kayu panjang, besi panjang ini. Jadi kita gunakan besi panjang ini untuk memindahkan batu besar ini. Jadi kita kasih tumpuannya di sini ya, atau titik tumpunya di sini. Nah, kita dorong ini ke bawah, kemudian nanti batunya akan berpindah seperti itu. Jadi kan ini termasuk dalam pesawat sederhana gitu ya. Jadi cara kerja pesawat sederhana. Jadi memudahkan pekerjaan kita. Jadi ada macam-macam tuas dan pengungkit. Ada gunting, gerobak, penjepit roti, pinset, tang, sekop, jungkat-jungkit, dan juga palu. Dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana sih cara kerja dari tuas atau pengungkit? Di sini ada 3 jenis macam tuas atau pengungkit. Ada tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, dan tuas kelas ketiga. Atau bahasa lainnya, tuas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3.
Nah, di sini contohnya ada gunting. Jadi gunting itu adalah termasuk dari tuas kelas pertama atau golongan ke-1. Kenapa? Jadi kalau ke-1, tuas kelas ke-1 itu titik tumpunya ada di tengah-tengah. Nah, di sini lebih jelas ya. Jadi untuk tuas golongan pertama, titik tumpunya berada di tengah-tengah antara titik beban dan titik kuasa. Kalau tuas golongan kedua, titik bebannya yang ada di tengah-tengah, seperti gambar gerobak ini. Jadi titik bebannya di tengah, titik kuasa dan titik tumpunya di ujung-ujung. Kalau tuas golongan ketiga, itu ada titik kuasanya yang ada di tengah-tengah. Jadi di antara beban dan tumpu. Nah, jadi bisa diingetin ya. Kalau golongan pertama, titik tumpunya di tengah. Kalau golongan kedua, titik bebannya yang di tengah. Kalau golongan ketiga, titik kuasanya yang ada di tengah. Contohnya seperti kamu saat mengangkat barbel. Kalau untuk tuas yang ketiga ini ya. Jadi kita menggunakan otot lengan kita sebagai kuasanya. Kemudian titik tumpunya itu ada di siku kita. Kemudian bebannya ada di tangan kita, telapak tangan kita. Gitu ya. Paham? Nah, di sini ada namanya keuntungan mekanis tuas atau pengungkit. Karena tadi pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk meringankan beban pekerjaan kita, maka ada keuntungan yang kita peroleh dengan menggunakan alat tersebut. Nah, di sini ada namanya keuntungan mekanis atau tuas atau pengungkit. Nah, keuntungan mekanik disingkat menjadi KM. Itu rumusnya W dibagi F. Usaha dibagi dengan gaya. Nah, jadi kita jabarkan lagi nih. Lengan kuasa per lengan beban sama dengan W per F. Nah, jadi kita kali silang. Jadi LK dikali F sama dengan W dikali LB. Nanti kita coba contoh soalnya ya. Jenis katrol, jadi ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan ada katrol majemuk. Nah, di sini ada katrol tetap dulu. Di sini katrol tetap itu, lihat ya, kamu kalau pernah lihat orang nimba di sumur, nimba air di sumur, itu menggunakan katrol tetap. Jadi embernya atau bebannya itu ada di W di sini ya. Kemudian lengan kita yang narik, tangan kita yang narik itu ada di F, itu namanya lengan kuasanya. Kemudian ini ada A-nya ini ada titik bebannya, B-nya ini ada titik kuasanya, dan di 0 ini adalah titik tumpunya, gitu ya. Nah, di sini ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Lihat gambarnya beda kan ya? Kalau tetap itu cuma satu, ini dia talinya pun dari bawah. Kalau katrol bebas ini dari atas. Kalau misal katrol majemuk lebih dari satu ya. Lebih dari satu ini katrolnya nih. Nah, kemudian yang ini ada bidang miring. Jadi apa itu bidang miring? Beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring. Seperti pisau. Jadi pisau itu menggunakan prinsip bidang miring. Karena saat kita motong itu kan kita miringin dulu. Baru kita lurusin lagi. Miring lurusin lagi. Gitu ya. Baru tangga. Ada juga tangga, ada paku. Nah, kenapa paku dibuat ujungnya lancip? Kenapa nggak tumpul? Nah, jadi saat kita memberikan gaya, kalau bendanya ini ujungnya tumpul, maka kita akan susah kan makuinnya. Nggak akan bisa nancep tuh, yang ada nanti temboknya malah rusak. Tapi kalau misalkan lancip, nah itu berarti jadi cepat masuk ini kalau kita pakuin gitu ya. Jadi ternyata yang ujung permukaannya ini juga mempengaruhi. Jadi benda padat dengan benda padat. Ya kalau misalkan kita beri gayanya ini. Jadi kalau misalkan ininya lancip, maka itu tidak perlu memberikan gaya yang terlalu besar. Tapi kalau misalkan ini tumpul, maka kita akan kesulitan untuk memakukannya gitu ya. Nah, terus ada juga mata kapak nih. Jadi mata kapak itu juga menggunakan proses prinsip kerja bidang miring. Kemudian ada skrup dan baut, kemudian ada linggis dan juga jalan berkelok di pegunungan. Nah, ada contoh soal. 1. Sebuah gaya 20 Newton bekerja pada benda sampai terjadi perpindahan 80 cm. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Nah, yang diketahui adalah F. Gayanya itu 20. S, perpindahannya 80 cm. Tadi satuannya kalau jarak itu, perpindahannya itu adalah meter ya, jadi dirubah ke meter dulu. 80 cm dirubah ke meter. Maka ditanya W, jawabnya W sama dengan F dikali S. 20 dikali 0,8. Hasilnya adalah 18 Joule. Nah, ayo kita selesaikan soal berikut ini. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton, sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter.
Waktu yang diperlukan oleh Beni untuk mendorong kereta tersebut adalah 50 sekon. Tentukan besar usaha yang dilakukan oleh Beni untuk mendorong kereta belanja. Dan juga daya yang dilakukan Beni untuk mendorong kereta belanja. Baiklah, tugasnya nanti dikirimkan ke Edmodo ya. Ingat tugasnya dikerjakan di buku, tulis, kemudian tulis fotonya kirim ke Edmodo. Ya, untuk tugas yang ini, tugasnya disalin ke buku tulis, kemudian dikerjakan, lalu fotonya upload ke aplikasi Edmodo. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum.